السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bertemu kembali hari ini dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini berlokasi di Masjid Jami Nurul Mukmin yang bertempat di Jalan Haji Japat Sukmajaya, Depok. Dan ada pun tema yang akan kita bahas hari ini yang sangat menarik, yaitu kesulitan hidup melatih keikhlasan, yang akan disampaikan oleh para guru-guru kita, yang akan disapa oleh sahabat saya di dalam, Mas Sofyan. Silahkan. Baik, terima kasih Syasa yang sudah membuka acara Damai Indonesiaku kali ini, dan alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah bersama kita Ustadz Fatih Rishad, kemudian juga Ustadz Zahrul Azhar Asumta atau yang kita kenal Gushan, dan juga Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Insya Allah pemirsa, di segmen satu ini kita akan dengarkan tausiah bersama-sama yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatih Rishad dengan subtema setiap manusia pasti akan menghadapi ujian. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu udah makan belum, Bu?
Daun salam di duren sawit. Yang semangat jawab salam banyak duit. Daun salam di Cipanas. Yang semangat jawab salam utangnya cepat lunas. Lah banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Wa walah amma ba'du. Segenap pemirsa program Damai Indonesiaku dimanapun pemirsa berada. Segenap hadirin hadirat ayahanda bunda para asatizah tokoh sepuh pini sepuh di Masjid Nurul Mukmin yang dimuliakan Allah. Terlebih khusus untuk para masyaikh dewan guru kita yang mulia ayahanda Habiban al-Mahbub Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, guru kita yang mulia Gus Hans. Semoga guru-guru kita semuanya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan istiqomah di dalam dakwahnya, dan insya Allah ilmu-ilmunya manfaat buat umat. Special thanks for my brother Al-Ustaz Muhammad Sofyan. Mudah-mudahan selalu panjang umur dan sukses mengerjakan tugas-tugasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang hadir di sini, mudah-mudahan semuanya kabul hajatnya. Allah berikan hati yang ikhlas. Tanpa hati yang ikhlas semua ibadah kita sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu kulluhum halka." Setiap manusia itu dalam kondisi celaka, petaka, musibah, kecuali orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Karena ilmu itu adalah cahaya. Kalau kita hidup tanpa cahaya, gelap. Kerja tanpa cahaya, gelap. Rumah tangga tanpa cahaya, gelap. Mendidik anak tanpa cahaya, gelap. Maka orang gelap, punten mohon maaf, mirip tunanetra, tanpa tongkat, seradak sini, seruduk sini, dalam artian menghalalkan segala cara, maka kita butuh ilmu. Orang yang udah punya ilmu, kata Rasul, masih juga celaka. Memang kenapa ya Rasul? Ilmu apa artinya kalau tidak diamalkan? Maka orang yang mengamalkan ilmunya, insya Allah dialah orang-orang yang tidak celaka. Oh, belum tentu kata Rasul. Ilmu ada, diamalkan juga, maka masih dalam kondisi riskan untuk celaka. Kenapa ya Rasulullah? Illal mukhlisun. Kecuali mengamalkannya ikhlas karena Allah. Pergi haji, jangan pengen dipanggil Bu Haji. Masih kuat? Masih kuat? Saya enggak kuat. Pak, pergi haji pengen dipanggil Pak Haji. Padahal Sayyidina Abu Bakar enggak pernah dipanggil Haji Abu Bakar. Betul? Umroh karena manusia, karena saingin RT sebelah umroh 3 kali, masa gua kagak bisa? Mengamalkan ilmu jangan karena manusia, jangan karena makhluk, tapi ikhlas karena Allah. Ilustrasi ikhlas itu, Bu, tahu berlian? Tahu berlian? Cakep nggak? Punya? Ya Allah. Mudah-mudahan ntar punya berlian, Bu. Berlian paling istimewa adalah nih ayang beb. Berlian saudara, mohon maaf umpama yang saya pakai nih, umpama nih mah bohongan nih mah, ini berlian. Cakep nggak kelihatannya? Cakapan mana sama yang make? Lemes. Berlian komandan, yang saya pakai ini, oh sekarang udah proses. Dulunya ketika masih mentah, masih bahan, sebongkah bahan berlian, taruh pinggir jalan, orang kagak mau ngambil. Buluk,
Beluak saudara, tapi ahlinya tahu. Waduh, ini bahan berlian. Maka dengan teknis dipotong, dipapas, di-cutting, dipapas lagi. Dari 1 kilo sampai sekitar 25 karat. Seukuran ini gak gampang saudara. Maka gambaran berlian itu adalah gambaran ikhlas murni. Prosesnya panjang. Dipukul dulu, ditempa, di-cutting, diproses semuanya. Itulah gambaran ujian kehidupan. Judulnya ujian. Yang namanya ujian tujuannya adalah mau naik kelas, betul. Ada orang kagak mau ujian, siap-siap tinggal kelas. Saudara yang saya muliakan, yang diuji itu yang sekolah. Yang diuji itu yang belajar. Belajar kagak, sekolah kagak, ujian di bawah pun waru. Ada orang kagak ibadah, sholat kagak, ngaji sama habaib sama gus kagak, deket ulama gatel-gatel, dengar azan kepanasan, mancing 3 jam kuat. Numpang tanya Pak, ada yang tukang mancing gak sini? Diam-diam bu, ilaha illallah. Coba tatap mata saya tahu nih siapa yang tukang mancing. Tatap mata semua. Hup, hup. 30 komandan. Kok Pak Ustadz tahu tukang mancing banyak di sini? Cirinya lihat, bibirnya kayak mujair semuanya. Ya Allah, ngaji ogah. Ibadah males. Puasa cuma tanggal 29 Ramadan besok lebaran. Sholat cuma Idul Fitri doang saudara. Begitu ditembak musibah. Gua lagi diuji sama Tuhan. Ini PA namanya. Yang diuji yang beriman. Lihat Al-Quran. Kullu nafsin za'iqatil maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Bu. Orang kaya mati enggak? Pejabat mati enggak? Artis mati enggak? Ustadz mati enggak? Belakangan. Tadi yang doain siapa? Tapi pasti mati Saudara yang saya muliakan, lihat, setiap yang berjawab pasti mati. Pada akhirnya Allah berfirman, wa nabluukum bisyarr wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami berikan kepada kalian ujian, kebaikan, ujian. Yang kagak baik, ujian. Contohnya apa? Bu. Sakit terus kagak berasa. Kagak sembuh-sembuh. Alternatif sampun. Berarti ini semenit lagi bu. Dokter entos. Semuanya sudah, saudara. Tapi masih sakit aja. Lihat, kita udah lurus mengerjakan perintah Allah. Sudah, tapi masih masalah bertubi. Ingat, iza ahabballahu abdan ibtalahu. Kalau Allah sayang sama seorang hamba, pasti dikasih ujian. Salah satunya sakit tadi, jangan suuzon kepada Allah. Al-marad kafaratuz dzunub. Sakit itu menghapus dosa. Insya Allah kita terima, kita rela, kita ridho dengan ketentuan Allah. Maka menghapus dosa kita ke depan lebih barokah lagi. Wallahu alam bissawab. Amin, amin. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairul jaza. Terima kasih Ustadz Fatir Irsyad telah memberikan muqaddimah bagaimana tema besar kita. Kesulitan justru membuat kita semakin ikhlas. Bagaimana sejatinya seorang muslim sebagai nutrisi ketika kita mendapatkan ujian justru semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya ujian bukan hanya kesulitan, namun justru kenikmatan itulah juga sebagai ujian. Lantas bagaimanakah kita ketika kita ikhlas menerima ujian ataupun musibah yang menempa diri kita? Insya Allah di segmen berikut akan disampaikan oleh guru kita Gus Han. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali.
pemirsa, setelah tadi kita menyimak bersama-sama bagaimana tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Fatih Risad di segmen 1, sejatinya seorang muslim ketika mendapatkan ujian bukan hanya kesulitan, namun sebuah kenikmatan itu justru menjadikan ujian yang justru mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah kita sebagai umat muslim menyikapi ujian itu ataupun cobaan itu sendiri? Gus Han akan menyampaikan kepada kita semua di segmen ini. Dan juga pemirsa, saya juga mengingatkan nanti ini ada format baru Damai Indonesiaku, nanti di segmen 5 kita akan berdialog dengan salah satu guru kita di dialog syariah namanya. Di segmen ini kita akan membahas tentang riba, kemudian ekonomi syariah, dan juga tentang keluarga termasuk juga renungan. Baik, langsung saja kita simak Gus Han di segmen kedua ini. Fadal, Gus. Izin Kiai. Udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam dengan semangat, ibu-ibu cicilan jilbab, cicilan seragam pengajian, dan juga cicilan urunan mancing lunas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam dengan semangat, mudah-mudahan semuanya masuk surga. Semuanya dapat bidadari. Amin. Amin. Ibu-ibu amin. Amin juga ikhlas, bapaknya udah bidadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum vitamin sehat badannya. Jamaah Nurul Amin, Nurul Mukmin, mudah-mudahan masuk surga semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali di antara kita meyakini bahwa ujian itu selalu menyakitkan. Betul tidak? Kalau ada sesuatu yang menyakitkan, tidak dianggap ujian atau azab atau apa? Biasanya. Ujian atau adab? Ujian atau adab? Ujian. Sedangkan kalau mendapatkan kenaikan jabatan, mendapatkan sesuatu yang baru lagi, bapak-bapak mendapatkan sesuatu yang baru lagi, baju baru, ya kan? Semuanya baru, kira-kira ujian atau adab? Ujian atau azab? Ujian itu macam-macam. Banyak sekali di antara kita tidak siap menerima ujian. Contohnya ibu-ibu yang suka arisan di sana, di sini tidak ada. Di sana, di daerah, pokoknya sana jauh-jauh, ya sana. Dapat gelang baru, dapat cincin baru, belum waktunya dapat arisan. Siapa dapat arisan? Tangannya begini-begini. Tujuannya apa? Nunjukin kalau gelangnya baru. Nah sekarang zamannya, kalau mungkin zamannya arisan sudah nggak begitu tren lagi, zamannya apa Bu? Flexing. Flexing itu dikit-dikit foto-foto, dikit-dikit foto-foto, foto-foto dikit-dikit. Kemana-mana foto-foto, pamer ke tempat yang lain dan sebagainya. Dan itu namanya flexing. Nah ingin saya katakan bahwa tidak semua orang kuat menerima ujian, tetapi yakinlah bahwa setiap orang pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wusaha, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Terusnya lagi, Rabbana la tu'akhidna in nasina au ata'na, Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladina min qablina, Rabbana hamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ayat ini menunjukkan bahwa kita ketika menerima ujian jangan merasa tinggi hati ketika ujiannya ujian kebaikan.
ketika ujian-ujiannya sesuatu yang menikmat, dan juga jangan rendah hati ketika kita mendapatkan ujian yang menyakitkan. Setiap rasul dijadikan rasul karena ada ujian. Setiap pimpinan pasti diuji oleh Allah untuk menunjukkan level yang lebih tinggi lagi. Nah, kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas dan yakin bahwa setiap ujian itu adalah rasa cinta Allah kepada umatnya. Bahwa ya Allah, berarti saya ini akan naik level. Saya akan naik tingkat. Maka kuatkanlah saya ya Allah menerima ujian ini. Dan aku yakin ya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan memberikan ujian melampaui batas kemampuan dari umatnya. Dan kemampuan orang-orang itu berbeda-beda. Ada orang yang sangat susah ketika megang uang cuma 1 miliar. Aduh, duit saya tinggal 1 miliar ini gimana nih, mau apa ini? Susah. Ada. Ada yang sudah sangat happy sekali ketika kantongnya bisa cukup untuk bahan mancing. Berapa kira-kira kalau mau mancing, Pak? 5.000 udah dapat. Terus yang di rumah ditinggalin apa? Ya kan? Nah, rasa cinta dan rasa ujian itu lain-lain. Maka ketika kita ada saudara kita yang menerima ujian, maka jangan melihat ujian orang lain itu untuk kita nilai bahwa ini ada, oh ini adab. Oh ini gara-gara mungkin karma, karena dulu melakukan seperti ini, seperti itu. Tapi jadikanlah ujian orang lain itu menjadi hikmah bagi kita semuanya, mudah-mudahan jangan kita seperti itu. Dan yang paling penting lagi adalah kuncinya, kita harus yakin bahwa Allah sangat memahami dengan apa yang kita mau. Setiap doa yang kita panjatkan, pasti diijabah oleh Allah. Pasti diijabah oleh Allah. Tinggal waktunya saja. Permasalahannya adalah banyak sekali di antara kita yang tidak sabar dan tidak yakin. Dan masih ada dhon, masih ada prasangka. Dhon sama husnudon sama suudon. Kalau husnudon itu artinya berprasangka baik, kalau suudon adalah berprasangka buruk. Tetapi kalau dengan Allah, husnudon aja kita nggak boleh. Harus yang levelnya di atasnya lagi, yaitu yakin, hakul yakin, bahwa Allah pasti memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita semuanya. Allahumma amin. Nah, tergantung bagaimana kita mensikapi dari ujian itu. Banyak sekali di antara kita yang tidak siap menerima ujian itu karena kita tidak yakin dan masih ragu tentang apa rencana-rencana Allah terhadap diri kita. Kalau itu yang terjadi, susah. Kita sudah mendapat ujian juga nggak nyaman, hati kita juga resah, nggak ada yang buat cantolan karena kita nggak yakin sama Gusti Allah. Tapi kalau kita yakin bahwa innamal usri yusra, sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan ada kemudahan, maka insya Allah semua permasalahan pasti ada solusinya. Pasti ada jalan keluarnya. Maka oleh karena itu sering-seringlah ngaji, sering-seringlah dekat dengan kiai, sering-seringlah dengan Habib, dengan Kiai Fatih dan juga Habib. Kalau misalnya kita saling berinteraksi dengan orang yang baik, maka insya Allah energi positif itu akan mempengaruhi pikiran kita. Allahumma amin. Energi positif itu penting. Karena ini yang membuat kita menjadi selalu husnudon, selalu berprasangka baik dengan yang lain. Rasa iri hati, rasa sakit hati, rasa dengki itu disebabkan oleh tidak adanya rasa su'udon, tidak adanya rasa husnudon di dalam diri kita, akhirnya menjadi sesuatu yang jelek dalam diri kita. Maka ketika kita mendapatkan ujian dari Allah SWT, jangan tambah lagi kesedihan kita dengan tidak yakin kepada Allah SWT dan yakinlah pasti semua ada solusinya. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan nanti akan dibahas lagi lebih dalam lagi oleh Habib. Saya bersama panjenengan semuanya akan mengaji kepada guru-guru yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Gus Hans. Ya pemirsa, Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya melewati batas kemampuannya. Lalu bagaimana kita bersikap ikhlas dan ridho dalam menerima ujian Allah akan dibahas di segmen berikutnya oleh Habib
Baik, pemirsa kembali di Damai Indonesiaku. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Di segmen 3 ini, pemirsa kita akan mendengarkan tausiah bersama-sama dari Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Bagaimana ketika kita mendapatkan ujian, bagaimana sikap kita ketika kita mendapatkan ujian, baik itu berupa sakitan ataupun juga kenikmatan. Selamat mengikuti. Fadal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang hadir pada kesempatan kali ini, Al-Ustadz Fatih Rishad dan Gus Hans, yang telah berbagi ilmu dengan kita semuanya, Ustadz Sofyan yang memandu acara, dan seluruh pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, baik yang hadir secara langsung di masjid ini ataupun yang menyaksikan lewat televisi. Alhamdulillah, puji dan syukur tanpa henti kita persembahkan kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah turunkan bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita dan suri tauladan kita serta panutan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah menyatakan bahwasanya dalam kehidupan umat manusia ada setidaknya 4 ujian permanen, 4 ujian yang baku, yang semua kita pasti menghadapi ujian tersebut. Yang pertama, ujian dari dunia, tempat kita hidup, tempat kita berpijak di atasnya. Yang dimana dunia menghadirkan segala macam bentuk pesona dan kenikmatannya, dan itu pun ujian buat hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ujian dari makhluk. Dalam kehidupan kita, kalau kita tidak menghadapi ujian dari pasangan hidup kita, kita menghadapi ujian dari anak kita. Kalau tidak dari anak kita, dari kerabat kita, dari saudara kita, dari ipar kita, dari mertua kita, dari tetangga kita. Ada ujian dari makhluk yang silih berganti datang dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ada ujian dari syaitan yang setiap saat menanti kapan hamba-hamba Allah itu berada pada titik yang lengah, sehingga dengan mudah mereka menggelincirkan hamba-hamba Allah tersebut. Dan yang keempat, ujian daripada hawa nafsu. Kata Imam Al-Ghazali, keempat hal ini adalah ujian yang baku, yang permanen, yang setiap saat berada di sekitar kita. Sebagai hamba Allah yang beriman, tentu kita harus menyikapi segala macam bentuk ujian yang hadir dalam kehidupan kita dengan penuh keikhlasan tingkat tinggi. Ikhlas adalah wahana yang harus disiapkan oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengarungi kehidupan ini. Bahkan dalam Al-Quran, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk melaksanakan tatanan ibadah, Allah perintahkan kita terlebih dahulu menyiapkan wadah ikhlas itu terlebih dahulu. Bisa kita perhatikan dalam firman Allah surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Baru berikutnya wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Allah perintahkan kita untuk menegakkan salat, menunaikan zakat. Setelah sebelumnya Allah suruh kita untuk mempersiapkan wadah ikhlas dalam diri kita. Seluruh tatanan ibadah kita menjadi rapuh dan kopong jika kita tidak membangun dengan sendi-sendi keikhlasan yang begitu kuat. Seorang hamba Allah yang beriman
tentu iman itu adalah tanda cinta. Dan tidak ada cinta tanpa ujian. Ketika seorang hamba Allah datang kepada Allah menyatakan keimanannya, Allah tidak serta-merta menerima keimanan tersebut, kecuali Allah hadirkan ujian untuk memperhatikan apakah betul-betul dia kuat imannya atau jangan-jangan imannya palsu, penuh dengan dusta atau hanya sekedar dibungkus oleh topeng saja. Makanya Allah berfirman, hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja menyatakan mereka beriman, kemudian mereka tidak diuji? Kata Allah, nanti dulu. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Kata Allah, dulu umat-umat terdahulu telah kami uji. Ada nabi-nabi yang datang sebelum kita, mensyiarkan agamanya kepada umat mereka. Allah uji. Jangankan kita ini sebagai manusia biasa, para nabi-nabi yang merupakan kesayangannya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengalami ujian yang begitu dahsyat. Jalanan yang dilalui oleh para nabi-nabi itu bukan jalanan yang ditaburi oleh bunga, tetapi jalanan yang mereka lalui adalah jalanan yang ditaburi oleh duri-duri, kerikil-kerikil tajam dan karang-karang besar yang menghadang mereka. Tetapi Allah mengkisahkan perjalanan hamba-hamba Allah pilihan tersebut, bagaimana mereka melewati ujian-ujian tersebut. Dan Allah kisahkan dalam Al-Quran, Allah katakan fasiru fil ardi. Allah bilang sama kita, wahai manusia, jalanlah kalian di atas pentas bumi ini. Maknanya adalah kalian pelajari sejarah tersebut. Bagaimana para nabi-nabi tersebut melewati ujian demi ujian tersebut. Bagaimana mereka menghadirkan keikhlasan yang tulus tanpa batas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perhatikan banyak kisah para nabi-nabi itu. Salah satunya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa saya angkat Nabi Musa? Nabi Musa ini nama yang paling sering disebut dalam Al-Quran. Ada 131 kali nama Nabi Musa disebut dalam Al-Quran, yang ujiannya begitu panjang. Dari sebelum dia lahir dia sudah diuji dengan keresahan sang ibundanya tentang bayi yang bakal dilahirkan. Dan setelah dia lahir masih kecil, belum berdaya, belum bisa berbuat apa-apa, Allah uji dia dengan dipisahkan dengan ibundanya. Dia harus dihanyutkan ke sungai. Kemudian ketika dia beranjak remaja, dia harus ribut dengan salah satu warga dari suku Kipti, di mana Musa akhirnya mendapatkan ujian berat, di mana dia dicari-cari, dia akan dihabisi nyawanya. Musa alaihissalam harus meninggalkan kota Mesir sendirian, tanpa ditemani oleh siapapun. Yang Allah abadikan dalam surat Al-Qasas, fakharaja minha khaifan yatarakkabu. Nabi Musa itu keluar dalam keadaan takut, cemas. Bayangkan seorang Nabi Musa bisa takut, bisa cemas, apalagi kita. Tetapi Nabi Musa melantunkan doa yang Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran buat kita. Qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Aduhai Tuhanku, selamatkan aku dari kaum yang zalim. Berarti dalam merintis jalan keikhlasan itu perlu yakin dan ridha, perlu husnuzan kepada Allah, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, diperkuat dengan memohon bimbingan yang begitu kuat, begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya dan menuntun kita sebagai hamba Allah yang kuat dalam keikhlasan dalam melaksanakan seluruh tatanan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Jadi kita penting untuk menyiapkan wahana atau wadah ikhlas dan juga ridho salah satunya, dan termasuk untuk menghadapi ujian dalam hidup. Dan kita masuk pada segmen tanya jawab. Sudah ada satu penanya di sebelah saya dengan Bapak siapa Pak? Hasanuddin. Bapak Hasanuddin, silakan Bapak pertanyaannya disampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, Pak Kiai, nama saya Hasanuddin. Saya ingin bertanya, antara ucapan ikhlas
itu lebih mudah diucapkan ketimbang dari hati. Bagaimana caranya supaya ikhlas ini benar-benar kita menjadikan ikhlas dari hati? Begitu aja pertanyaan saya, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa, sangat mendasar Ustadz. Dan pemirsa, kita akan mengetahui jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, terima kasih masih di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Di segmen 4 ini pemirsa, di sesi tanya jawab, tadi sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh jamaah Bapak Hasanuddin tadi, nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Bagaimana sih mengucapkan ikhlas tidak hanya dari lisan namun juga dari hati? Ini sebenarnya sulit sekali ya, termasuk saya nih. Fadal Ustadz Fatih Risa terlebih dahulu untuk menjawabnya. Fadal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang mulia ayahanda Bapak Hasanuddin, lebih gampang mengucapkan ikhlas. Dalam refleksinya rada susah. Memang ada salah satu ibarat di dalam Al-Quran, Allah berikan sebuah ilustrasi. Ikhlas itu mirip susu. Bu, tahu susu? Punya susu? Saya air putih doang sini, Bu. Min baidi farsin wadamin labanan khalisa. Allah berikan sebuah ilustrasi ikhlas itu seperti susu. Di dalam tabung perut binatang ternak, Allah letakkan min baini farsin, di antara kotoran, wadamin, dan di antara darah, labanan khalisa, di tengah-tengahnya ada susu yang murni. Diapit ironisnya dengan dua kotoran. Kotoran, yang kedua darah najis, yang dua-duanya tidak manfaat. Oh, senada dengan yang diucapkan oleh Syekh Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala. Al-amal li ajlin nas syirkun. Kalau kita beramal ibadah karena manusia, itu syirik. Wa tarkul amal li ajlin nas riyaun. Meninggalkan amalan ibadah karena manusia, itu riya. Ibu, bapak biasa sholat qobliyah ba'diyah. Udah terbiasa. Satu saat temu alumni SMA. Biasa isoma, istirahat, sholat, makan. Ketika sholat dilihat sama teman-teman. Yang dulu kartu as kita mereka pada tahu. Saya malu kalau saya sampai sholat qobliyah ba'diyah, ntar disangka alim betul. Maka bapak ibu yang sudah istiqomah qobliyah ba'diyah nggak melakukan qobliyah ba'diyah, dikhawatirkan takut dikata alim banget. Karena mereka tahu kartu as kita itu riya namanya. Jangan. Lalu ikhlas bagaimana? Bapak Hasanuddin, kata Syekh Fudail bin Iyad, wal ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma. Adapun ikhlas adalah Allah yang menyelamatkan kamu dari riya dan syirik. Apa maksud ini semuanya? Begini. Ibadah apapun kita, amalan apapun kita, do your best. Can you understand? Gaya banget, Pak. Lah muntahnya toge. Emang artinya apa itu, Bu? Ongol-ongol. Udah lakukan saja yang terbaik. Sholat udah istiqomah, udah ajegin aja udah. Kita punya ngaji, ajegin aja. Ustadz boleh nggak kalau saya posting di medsos? Mboten nopo-nopo. Kagak ngapa-ngapa. Tapi ntar sangka riya, sombong, urusan riya di sini. Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Pak Hasanuddin, tampakkan ibadah-ibadah kalian. Kasih tahu ibadah-ibadah kalian. Sebagaimana ahli maksiat bangga membuka maksiat mereka. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam Diwanus Syafi'i mengatakan, ahsin siyabaka mastata'ta
fa innaka biha ta'izzu wa tukram wa da'it tahasyuna fi thiyabi tawadhu'an fallahu ya'lamu ma tusirru wa taktum. Baguskan penampilan, baguskan baju. Baju Habib bagus gak bu? Baju Gus bagus gak bu? Saya doang yang kagak matching. Putih, coklat kayak teman, sarungnya hijau. Tapi karena wadimor segala cocok semua. Saudara, intinya Pak Hasanuddin, ikhlas itu udah jalanin aja sambil kita intinya satu, sabar dalam menerima musibah. Insya Allah gemblengan itu membuat kita lebih murni ibadah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Fatir Irsyad dan sudah ada Sasa yang sudah siap dengan jamaah dengan pertanyaan. Silakan Sasa. Terima kasih Mas Sofyan. Selanjutnya ada penanya di sebelah saya dengan Ibu siapa Ibu? Bu Iin. Ibu Iin, mangga silakan disampaikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, bagaimana kita tahu bahwa kesulitan yang kita dapat itu termasuk ujian atau musibah? Itu aja Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Habib ini cara membedakan kesulitan itu apakah ujian atau musibah? Silakan Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika seorang hamba Allah, dia sedang meniti jalan keimanannya yang begitu baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada datang hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya, berarti dia sedang diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jika seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dalam merintis jalan kehidupannya sempat ada hal-hal kesalahan yang dia lakukan, dia akan mendapatkan musibah atau bisa jadi teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Al-Imam Ibn Mubarak pernah mengatakan, al-musibatu wahidah. Musibah itu cuma satu, kata beliau. Tetapi setelah itu ketika orang yang ditimpa musibah itu mulai mengeluh, fasarat isnataini, kata dia, maka musibah itu menjadi dua. Yang pertama, kata beliau, musibah yang telah turun itu. Yang kedua, ketika orang yang ditimpa musibah itu mengeluh tentang musibah yang hadir dalam kehidupannya itu, maka dia sedang mendapatkan musibah yang kedua. Bahkan kata Imam Ibn Mubarak, a'azamul musibah, yang kedua itu lebih besar lagi. Kenapa? Karena dia sedang menyia-nyiakan pahala ketika dia mampu menghadapi musibah yang sedang didera dalam kehidupannya itu. Kita kembali kepada kisah Nabi Musa yang belum saya selesaikan itu. Nabi Musa ujiannya itu panjang dan tak berkesudahan, ibarat seperti estafet ujian yang beliau alami itu. Dalam pelariannya Nabi Musa minta sama Allah lagi. Dia mengatakan, asa rabbi ayyahdiani sawa'as sabil. Dalam ujian musibah yang sedang dia hadapi itu, dia dikejar-kejar, dicari oleh banyak orang. Dia minta Allah yang tuntun kakinya, giring badannya sampai di tempat yang aman dan nyaman. Dan Allah bimbing dia sampai masuk negeri Madian. Ketika dia masuk ke negeri Madian, dia masih melangitkan doa kepada Allah. Apa yang dia mengatakan? Qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nabi Musa lalu minta sama Allah, aneka kebaikan Allah hadirkan buatnya. Nabi Musa tahu ini ujian banyak yang sedang ia hadapi. Dia bilang sama Allah, ya Allah, aku minta engkau turunkan kebaikan padaku setelah sekian rentetan ujian yang saya hadapi ini. Akhirnya apa yang Nabi Musa dapatkan? Nabi Musa bertemu dengan orang yang benar-benar mengamankan dirinya, mendapatkan tempat tinggal, diberikan pakaian, bahkan dipercaya untuk mengelola kebun sekian tahun lamanya, bahkan sampai menikah. Sehingga banyak para ulama mengatakan ini salah satu doa yang patut dibaca oleh kita ketika kita dirundung musibah dan ujian.
Salah satunya melantunkan doanya Nabi Musa ini yang tertera dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ibaratnya kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta Allah yang menjadi sumber kebaikan itu kembali membaikkan hidup kita yang sedang susah itu. Dan sebenarnya dalam kehidupan kita ini Allah suruh kita untuk pilih. Kita ini orientasinya untuk akhirat atau untuk dunia. Dalam surat Asy-Syura ayat 20 Allah katakan buat kita, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Siapa saja dari hamba Allah yang menginginkan ladang akhirat, kata Allah, kami akan lebihkan buatnya. Jadi di dunia dia dapat, di akhirat dia akan dapatkan lebihnya. Dunia sudah dia dapat DP-nya, akhirat itu akan dapat reward yang lebih besar lagi. Wa man kana yuridu harsad dunya, kata Allah, orang yang orientasinya untuk dunia saja, nu'tihi minha, kata Allah. Allah enggak tahan, Allah kasih, kata Allah. Dia mau dunia, dikasih sama Allah. Tetapi apa kata Allah? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Nanti di hari akhir dia enggak dapat bagian apa-apa. Jadi pilihan ada sama kita. Menyikapi kehidupan kita ini dengan berorientasi akhirat atau tetap membumi yang cukup sementara ini. Karena kita adalah hamba-hamba Allah yang sedang melintas, bukan yang sedang berhenti lama di buminya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih jazakumullah khairul jazak Habibana yang telah menjelaskan kepada kita betapa sebuah ujian itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ibrah dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Nah, pemirsa, di segmen 5 nanti saya akan mengajak khusus bersama Gus Han. Nanti kita akan di segmen 5 ini ada yang baru di Damai Indonesiaku, yaitu bincang syariah atau ngobrol syariah. Apa temanya? Nanti usai jeda, tetaplah di Damai. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, dan kali ini kita memasuki segmen baru pemirsa, yaitu adalah Ngobrol Syariah yang akan disampaikan bersama dengan Mas Sofyan dan juga Gus Han. Silakan. Baik, terima kasih pemirsa Damai Indonesiaku. Kita tiba di segmen Ngobrol Syariah. Sudah bersama saya Gus Han. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. ini segmen baru nih Gus. Ya. Kita akan berbincang-bincang tentang apapun tentang syariah. Nah, kali ini pemirsa kita akan berbicara tentang riba. Nah, awas terjebak riba. Nah, Gus, sebenarnya riba itu sendiri dari definisi Al-Quran dan hadis itu sendiri apa sih Gus riba itu? Ya, di dalam Islam itu kan yang Bisa didekatkan Oke, aja? yang di dalam Islam itu kan yang tidak diperbolehkan adalah ribanya, ya kan, wa halal bay' wa harrama riba, jelas. Jadi ketika kita tanya tentang definisi riba, itu adanya ziyadah. Adanya tambahan dari nilai yang awalnya tanpa ada upaya lain. Jadi misalnya kita pinjam sekian, kembalinya harus sekian. Nah, itu dia. Dan ketika akadnya itu disepakati bahwa nanti tambahannya ini kamu harus nambah sekian ya, maka itu adalah proses ribanya di situ. Jadi kita nanti kita akan berbicara tentang masalah muamalah itu tidak bisa seperti halnya ketauhidan yang harus pasti hitam dan putih. Ketika kita bicara riba, ketika bicara masalah ekonomi dan muamalah itu pasti ada ikhtilaf.
Maka ketika saya diajak bicara masalah ini, maka saya mengatakan bahwa riba, esensi riba itu pada adanya ziyadah, adanya nilai tambah. Nah, ketika ini diterapkan kepada lembaga, maka belum tentu lembaganya itu juga riba. Nah, misalnya bank, apakah bank itu riba? Belum tentu. Itu. Karena sistem dan mekanismenya sekarang kan ada modifikasi dari para ulama-ulama. Maka pentingnya ilmu di dalam Islam itu di sini. Karena ini untuk menjawab keperluan umat, karena memang situasi zaman sekarang ini tidak bisa lepas dari kemudahan-kemudahan yang sekarang ini yang mampu memberikan kemudahan itu adalah lembaga bank. Nah, itu masalahnya. Jadi adanya ziyadah atau adanya tambahan ketika itu kita misalnya pinjam uang begitu, kita ada tambahan itu akhirnya ada riba begitu ya. Ribanya di situ itu. Oke. Tapi ketika itu ada yang mengatakan juga tergantung akad di awal. Gini Gus, ketika misalnya Gus Han, saya pinjam uang ke Gus Han misalnya 1 juta. Tapi di awal Gus Han sudah mengatakan ini, di awal ini kamu saya pinjemin uang 1 juta, tapi nanti saya juga mau ngambil untung nih ya, 500.000 misalnya. Ketika akad awal itu sudah disepakati adanya ziyadah atau adanya tambahan oleh kedua belah pihak, itu apakah masih hukum itu jatuh hukuman riba atau bagaimana tuh Gus? Iya, tetap saja bahwa itu adalah riba. Meskipun saya tidak keberatan. Ya, meskipun tidak keberatan. Karena nggak mungkin kalau misalnya kita keberatan, kita nggak dapat duit itu. Padahal posisi itu kan kita sedang butuh. Ya kan, mau nggak mau ya sudah kita inikan. Tetapi kalau ada inisiatif dari kita memberikan jasa kepada yang memberikan uang, itu hal lain. Jadi kalau misalnya Mas Ustadz Sofyan misalnya ngasih saya 5 juta, pinjemin saya 5 juta. Dan Ustadz Sofyan tidak mengatakan apa-apa, tetapi inisiatif saya, karena Mas Sofyan saya anggap menjadi berbaik hati, maka saya tambahilah. Pulangnya nanti saya tambahin lagi 5 juta plus 500 atau plus 100. Dan ini hadiah namanya. Itu lain. Maka riba itu tergantung dari akadnya. Di awal ya Gus? Akad awalnya dan juga ada sebenarnya apa sih untungnya Allah mengurus riba ini? Kan nggak ada kaitannya sebenarnya. Tetapi murni untuk menjaga bagaimana kita bermuamalah dengan baik. Banyak sekali sekarang ini korban-korban rentenir. Banyak sekali korban-korban pinjaman online dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu ini yang mau dilindungi oleh Islam gitu. Jadi Islam hadir itu bukan mempersulit umatnya, tetapi lebih kepada bagaimana umat ini terjaga. Terhindar dari horor, terhindar dari sesuatu yang tidak jelas, terhindar dari tipu muslihat dan sebagainya. Gitu. Nah, ini bagaimana mengatasinya seperti itu Gus? Apalagi sekarang pinjaman online atau pinjol sangat merajalela dengan kondisi umat atau warga sekarang yang secara ekonomi banyak yang kepepet begitu Gus ya. Mengatasinya bagaimana nih Gus? Kita bagi dua hal ya. Jadi kita harus memahami bahwa sekarang ini zamannya kemudahan untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi yang menjadi problem adalah ketika umat kita masih belum bisa membedakan antara need dan want. Need dan want. Need dan want. Kebutuhan dan keinginan. Masya Allah. Nah, sekarang ini banyak sekali terjadi pinjol-pinjol itu hanya faktor yang remeh-temeh. Sesuatu yang sifatnya konsumtif dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang orang nggak mikir lagi itu riba, nggak mikir lagi itu apa, lebih mengatakan bahwa ini adalah untuk menjadi media riaknya. Ya kan? Maka menurut saya caranya hindari sejauh mungkin pinjaman online itu. Kalau misalnya memang kita tidak mampu menghindari itu, ya sudah kita hindari keinginan kita. Jadi kita meredam keinginan kita itu jauh lebih efektif daripada kita berdebat dan juga memperjelaskan bagaimana itu riba atau tidak. Nah, ini untuk meredam keinginan ini yang cukup sulit sebetulnya Gus ya. Karena banyak sekali orang bermacam-macam ya Gus ya. Apalagi mungkin omongan dari tetangga begitu. Sehingga kita secara iman mungkin nggak kuat akhirnya, ya udah mau nggak mau tetangga ambil mobil, masa kita ngambil mobil. Nah, ini sebenarnya tidak mudah mengatasinya. Ini bagaimana? Mungkin ada tips sendiri dari Gus Han? Ya, memang kalau kembali hal seperti itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Tetapi kalau misalnya memang kita masih tergoda dengan orang lain, maka berarti kita masih menghambakan orang lain, menghambakan nama baik kita, menghambakan ego kita dan sebagainya, sehingga kita tergelincir dengan hal-hal yang tidak penting itu. Maka sebaiknya memang kita perbanyaklah sesuatu yang kira-kira bergaul dengan orang-orang yang memberikan manfaat positif kepada kita semuanya. Jadi sekali kita terjebak dengan pinjol, itu akan terus dan banyak sekali korbannya.
Dan kita tidak ingin seperti itu. Majelis Ulama Indonesia sedang mencari formula yang pas. Dan kita harus buka mata tentang bagaimana fasilitas bank yang selama ini harus kita akui memudahkan hidup kita. Saya mungkin mengatakan, apakah nggak berani mengharamkan bank karena saya pengguna bank? Saya pengguna bank. Saya misalnya ada ATM, misalnya ada pesan tiket dan lain sebagainya, kan dimudahkan oleh fasilitas itu. Ketika saya membayarnya lebih dari apa yang seharusnya saya bayarkan, maka ziyadah itu saya anggap sebagai jasa. Sebagai jasa bank telah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Nah, ini yang ingin saya kembalikan lagi bahas masalah tadi. Kenapa kok masih sampai sekarang masih belum clear antara apakah bank itu haram atau bank itu riba dan sebagainya. Karena masih banyak perspektif dan juga cara pandang yang harus kita duduk bersama-sama. Nah, kembali lagi bagaimana kita agar terhindar dari pinjol dan juga terhindar dari iri dengan tetangga beli apa, yang satu beli kulkas 2 pintu, nggak mau kalah beli 3 pintu, sana 3 pintu, 5 pintu dan sebagainya. Nah, nafsu itu yang harus kita kurangi. Nafsu konsumerisme itu yang harus dikurangi. Kalau itu saja bisa kita kendalikan, maka insya Allah orang-orang Islam tidak akan terjebak dengan pinjaman-pinjaman yang sifatnya menjebak itu. Ya Gus, ada orang yang memanfaatkan bunga bank itu, mereka tahu ini semuanya riba, namun memanfaatkannya dengan mengalihkan ke hal-hal yang baik seperti pembangunan masjid, kemudian pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang itu membantu tentang dakwah. Ini bagaimana dengan penyikapan seperti itu, Gus? Ya, saya bicara fakta ya, banyak sekali orang-orang kita yang resah. Para pengusaha-pengusaha itu resah, bingung saya, dia berpikir bingung saya mau naruh uang di mana. Betul. Sementara semua perbankan di sini mekanismenya seperti itu, sistemnya seperti itu. Maka dia mengambil jalan keluar, dia tidak ambil ziyadah itu untuk kepentingan dia, tetapi untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan sedekah dan sebagainya. Itu menurut saya solusi yang bisa kita ambil sampai nanti ada formula yang pas untuk menentukan bagaimana hukum dari perbankan dan juga riba. Kalau riba sudah clear ya, kita tidak bicara ini ya. Riba sudah clear, nggak bisa kita kutak-kutik lagi karena Al-Quran juga mengatakan itu. Tetapi kalau misalnya sudah nanti clear tentang status perbankan di Indonesia ini clear, maka insya Allah nanti pasti akan mereka ngambil itu. Tetapi perlu diketahui bahwa di Mesir itu berubah-berubah loh. Tahun 90-an sekian itu haram, tahun 90-an ke atas halal dan sebagainya. Sementara kita baru juga mengharamkan, juga nanti lagi proses lagi ada berdirinya bank syariah dan sebagainya. Maka ini membuat umat bingung, bukan bingung, inilah Islam. Inilah Islam, al-ikhtilaful ummah rahmah, dan membuat kita meyakini bahwa Islam hadir itu mencari solusi bukan hanya ketauhidan saja, tapi juga permasalahan-permasalahan kemanusiaan dan juga kemuamalahan. Gitu. Nah, termasuk ini terakhir Gus, bagaimana sikap kita dengan kondisi bank syariah yang mungkin masih belum maksimal gitu ya, belum dikatakan maksimal dan masih ada di situ bunga begitu. Ini bagaimana sikap kita? Ya, kembali lagi kepada niat dan kita berpikir bahwa kita ingin terhindar dari niat, terhindar dari riba, itu sudah alhamdulillah. Oke. Dengan kondisi keekonomian. Keinginan. Ini keinginan itu sudah alhamdulillah. Berarti ada di antara kita, di dalam hati kita, itu ketakutan kita kepada Allah SWT. Kalau misalnya ada hati kita seperti itu, berbahagialah, berarti kita masih dapat hidayah dari Allah SWT. Baik, Masya Allah, terima kasih Gus Han atas bincang-bincang kita di Ngobrol Syariah ini tentang awas terjebak riba. Kita nanti akan hadir di tiap pekannya di Damai Indonesiaku, ada segmen khusus di segmen 5 yaitu Ngobrol Syariah mengenai apa saja tentang keluarga, tentang hal yang syariah. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan juga menambah khasanah keislaman kita. Jazakumullah, terima kasih Gus. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda, kami kembali. Ya, masih di
di Damai Indonesiaku pemirsa, dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih Mas Sofyan. Betul sekali Sasa, dan jangan lupa besok kita juga akan hadir kembali live Damai Indonesiaku pukul 12.30 hingga pukul 14.00. Apa tema besok yang akan kita angkat? Temanya sangat menarik nih Mas Sofyan, tentang anak adalah amanah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Di antaranya ada Ustadz Asep Anom. Ya, dan juga ada Ustadz Jumharudin LC dan juga Ustadz Abdul Muta'ali. Dan akhirnya saya Muhammad Sofyan. Saya Sabrina Raisa. Dan juga seluruh kru yang bertugas dan juga Sarung Wadimor tentu Sarung kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di antara orang-orang yang Engkau pilih untuk menjadi pendamping-Mu dan kekasih-Mu, yang Engkau ikhlaskan untuk memperoleh cinta dan kasih-Mu ya Allah, yang Engkau rindukan untuk datang menemui-Mu, yang Engkau inginkan hatinya menerima qada-Mu, yang Engkau anugerahkan kebahagiaan untuk berada pada surga-Mu ya Allah, yang Engkau limpahkan keridhaan-Mu, yang Engkau lindungi dari pengusiran dan kebencian-Mu, yang Engkau persiapkan baginya kedudukan siddiq di samping-Mu. Jadikanlah kami ya Allah sebagai hamba-hamba-Mu yang Engkau arahkan untuk mengabdi pada-Mu, yang Engkau jadikan sebagai makhluk-Mu yang saleh dan saleha, yang Engkau bersihkan hatinya untuk diisi dengan cinta-Mu ya Allah, yang Engkau bangkitkan hasratnya akan karunia-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari yang mulia ini kami datang kepada-Mu ya Allah, dengan perahu-perahu amal kami untuk berlabuh di dermaga pengampunan-Mu dan cinta-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Namun bila saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan engkau